Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya The One and Only di channel Xkarta yang selalu membahas alur cerita film yang paling mantap dan nontonnya harus sambil ketap-ketap. Di video kali ini agak berbeda dari biasanya ya guys ya. Saya akan membahas alur film tentang Islami nih guys. Karena berhubung ini bulan Ramadan, jadi cocok banget untuk kalian tonton sambil nunggu berbuka puasa. Jadi film yang akan saya bahas kali ini yaitu film yang berjudul Joseph the Prophet atau kisah Nabi Yusuf ya guys ya. Film ini menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf yang dituangkan secara interaktif dengan alur cerita yang seakan membawa kita berjalan menembus ruang dan waktu menuju waktu di mana Nabi Yusuf masih menginjakan kakinya di muka bumi ini. Seakan membawa kita berwisata secara rohaniah mempelajari cerita tentang Nabi Yusuf yang berjalan dalam kehidupannya. Kisah Nabi Yusuf ini bermula didapatnya mimpi kenabian yang dialami Nabi Yusuf saat kecil. Hal ini kemudian membuat ayah beliau menjadi semakin sayang kepadanya. Namun sangat disayangkan, hal itu juga memancing kecemburuan dari para saudaranya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. 1, 2, 3, mar kicrot. Berlatar belakang di sebuah daerah bernama Padan Arab, tinggallah seorang Nabi Yakub alaihissalam atau ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Terlihat Nabi Yakub alaihissalam sedang mengembalakan kambing-kambingnya, kemudian beliau berhenti di sebuah kuil, di mana warga di sana berbondong-bondong memasuki kuil tersebut untuk meminta pertolongan kepada berhala yang mereka anggap Tuhan, dan bisa menyembuhkan anak-anak mereka dari penyakit. Berhala itu bernama Asitar. Malam harinya Nabi Yakub berdakwah pada warga di sana dan mengatakan bahwasannya kita hidup di zaman Nabi di mana malaikat saja sujud padanya. Tapi kebanyakan warga Padan masih menyembah benda yang mereka buat sendiri, bukannya menyembah yang menciptakan dunia beserta isinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga Nabi Yakub berkata bahwa dirinya adalah utusan Allah untuk mereka dan semua perkataannya berasal dari kitab-kitabnya yang sekarang kita kenal sebagai Al-Qur'an. Tapi di sana masih banyak yang tidak mempercayai Nabi Yakub. Bahkan mereka menyebutkan bahwa kitabnya telah menghina Tuhan mereka. Lalu Nabi Yakub berkata, kalau kitabnya tidak sedikit pun menghina Tuhan mereka. Lantas di sana Nabi Yakub balik bertanya pada mereka, apakah patung Asitar yang menciptakan kalian atau kalian yang membuat patung tersebut? Beberapa warga pun mulai mempercayai perkataan Nabi Yakub yang menurutnya masuk akal. Namun tetap saja masih ada warga yang tidak mempercayainya. Malah mereka mempertanyakan apakah Tuhan Nabi Yakub lebih kuat dari Tuhan-Tuhan lain yang ada? Tak lama kemudian, datanglah pendeta kuil untuk membubarkan kerumunan tersebut dan mengatakan kemarau panjang yang terjadi di Padan itu semua gara-gara keingkaran Nabi Yakub. Jalabatil qahta wal yabas ila madinatina. Keesokan harinya di depan kuil Asitar sedang berlangsungnya hukuman terhadap salah satu warga yang melawan patung Asitar dengan melemparinya menggunakan batu dan menyebutnya Tuhan yang bodoh. Tak lama kemudian datanglah Nabi Yakub untuk menebus warga tersebut dengan tujuan agar warga tersebut dapat dibebaskan dari hukumannya. Namun di sana para pendeta kuil tidak menerima tebusan tersebut karena warga itu adalah musuh bagi Asitar. Lalu Nabi Yakub menanyakan, kenapa kalian tidak menangkapku? Jelas-jelas akulah orang yang pertama menjadi musuh patung Asitar. Ternyata para pendeta tidak berani menangkap Nabi Yakub karena beliau adalah menantu dari Panglima Padan. Tak lama datanglah Panglima Padan dan menyuruh pendeta kuil untuk membebaskan warga itu karena Nabi Yakub telah menebusnya. Karena takut, pendeta itu pun melepaskan warga tersebut. Nabi Yakub memiliki 4 istri dan 11 anak. Dan istri pertama Nabi Yakub bernama Rahil. Karena 10 tahun belum dikaruniai anak dari Rahil, kemudian Rahil menghadiahkan para pembantunya untuk diperistri oleh Nabi Yakub dengan tujuan agar Nabi Yakub bisa memiliki keturunan. Setelah sekian lama Nabi Yakub menanti keturunan dari Rahil,
akhirnya dia pun hamil dan akan melahirkan anak pertamanya. Nabi Yakub yang sedang mengembala kambing bersama anak-anaknya mengatakan pada mereka bahwa suatu saat nanti penggantinya adalah orang yang dekat dengan Allah dan paling dicintainya. Karena kakeknya Nabi Ibrahim dan ayahnya Nabi Ishak itu adalah manusia terbaik, bukan manusia terkuat. Tak lama dari situ datanglah salah satu warga Padan dan mengabarkan pada Nabi Yakub bahwa Rahil akan melahirkan anak pertamanya. Mulai terjadi kecemburuan dari salah satu istri Nabi Yakub yang bernama Bilah. Beliau takut kalau Nabi Yakub nantinya akan lebih mengistimewakan Rahil dan anaknya ketimbang 3 istri dan anak-anak mereka. Di dalam, Rahil tiba-tiba pingsan saat ditangani oleh seorang bidan, dan bidan tersebut pasrah karena biasanya apabila seseorang yang sedang melahirkan kemudian pingsan, kemungkinan besarnya tidak akan selamat. Di luar, salah satu warga menyebutkan bahwa ini adalah bentuk kemurkaan Asyitar terhadap Nabi Yakub dan Rahil. Kemudian Nabi Yakub yang mengetahui keadaan Rahil memburuk, beliau pun memilih untuk pergi menyendiri dan meminta pertolongan kepada Allah. Ayah Rahil yaitu Panglima Padan yang melihat Nabi Yakub malah pergi saat istrinya dalam kondisi memburuk semakin yakin kalau memang benar Nabi Yakub adalah pembawa petaka bagi semua warga Padan. Hingga akhirnya Nabi Yakub pergi menyendiri dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus berdoa sampai malam pun tiba. Terlihat di rumah Nabi Yakub, para warga mulai mengatakan kalau Rahil telah dikutuk oleh dewa Babilonia. Sementara para pendeta kuil yang mendengar kabar itu merasa senang dan berniat akan menolongnya untuk membuktikan kalau Tuhan merekalah yang akan menang. Tak lama kemudian mereka datang ke rumah Nabi Yakub lalu mengatakan, "Kenapa kalian tidak meminta pertolongan kepada Tuhan Yakub yang dianggapnya paling kuat?" Lalu Nabi Yakub datang dan mengusir mereka karena Nabi Yakub tidak sedikit pun membutuhkan pertolongan dari mereka. Lantas Nabi Yakub meneruskan berdoanya kepada Allah agar menunjukkan kekuasaannya terhadap seluruh warga Padan. Tak lama dari situ Rahil akhirnya bangun dari pingsannya dan melahirkan bayi pertamanya dengan selamat. Sementara di kuil, penyihir yang diusir oleh Nabi Yakub tadi sedang melakukan ritual kumat kamit meminta pertolongan pada patung Asyitar agar menghukum Nabi Yakub dan berharap Rahil serta bayinya mati. Namun sialnya penyihir itu dengan tidak sengaja menjatuhkan baskom obornya hingga kuil itu pun terbakar bersama dirinya. Nabi Yakub yang telah lama menantikan anak dari Rahil akhirnya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak laki-laki yang diberi nama Yusuf. Dan bersamaan dengan lahirnya Yusuf, hujan pun turun sangat deras malam itu di Padan. Lalu Nabi Yakub mempercayai itu adalah berkah dari kelahiran Yusuf. Di luar, para warga pun heboh membicarakan tentang turunnya hujan yang bersamaan dengan lahirnya anak Rahil dan Nabi Yakub. Salah satu warga yang sebelumnya menyebutkan kalau Rahil dan Yakub terkena kutukan pun kaget karena mendengar Rahil dan bayinya sehat walafiat. Tak lama kemudian, para warga akhirnya menyadari kalau kuil Asyitar terbakar. Sontak saja mereka pun langsung berbondong-bondong untuk membantu memadamkan api tersebut. Di sana Panglima Padan merasa aneh. Hujan lebat tidak bisa memadamkan api yang membakar kuil Asyitar. Kebakaran itu juga mengakibatkan penyihir Ishtar mati terbakar. Lantas para warga pun mulai mempertanyakan kenapa penyihir bisa terbakar dan kemana Tuhan Asyitar. Kenapa tidak bisa memadamkan api di kuil? Dari kejadian itulah akhirnya para warga sadar bahwa penyihir Ishtarlah yang terkena kutukan karena telah menentang Tuhan Nabi Yakub. Setelah itu, sang Panglima Padan akhirnya memutuskan untuk menyembah Tuhan Nabi Yakub. Bahkan para warga pun mengakui bahwa Allah lah Tuhan yang Maha Perkasa. Mereka juga pergi meninggalkan kuil dan mengacuhkan kebakaran terhadap kuil itu. Lalu para warga Padan pun akhirnya memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. لقد كفرنا بالأصنام والأوثان الله أحد Singkat cerita, 5 tahun berlalu dan rahmat Allah selalu mengalir kepada warga Padan. Terlihat Yusuf yang telah beranjak menjadi anak-anak diajak oleh ayah dan ibunya ke padang gurun. Dan kecemburuan dari istri yang lainnya mulai nampak karena Nabi Yakub terlihat lebih mengistimewakan Rahil dan Yusuf ketimbang mereka dan anak-anak mereka yang lainnya. Suatu ketika datanglah utusan dari daerah Kan'an Palestina, di mana daerah itu adalah daerah asal Nabi Yakub. Utusan itu membawa kabar bahwa Nabi Ishak, ayahnya Nabi Yakub, telah berpulang ke rahmatullah.
Hal itu mengharuskan Nabi Yakub berhijrah ke Kan'an untuk menggantikan posisi ayahnya memimpin warga Kan'an. Sebagai salam perpisahan terhadap warga Padan, Nabi Yakub sebelum pergi berdakwah kepada warga Padan bahwasannya Allah telah memberikan hidayah kepada mereka yang sebelumnya penyembah berhala. Dan Nabi Yakub beserta keluarganya berangkat ke Kan'an, Palestina. Di tengah perjalanan, Yusuf bertanya pada bibinya yang bernama Lia, kenapa bibi Julpa dan Bila tidak menyukai ibu Yusuf, yaitu Rahil. Yusuf mendengar itu dari kakaknya, yaitu Yahuda. Bibi Lia menjawab, mungkin mereka telah kehilangan kedudukannya di hadapan Nabi Yakub, karena Rahil telah melahirkanmu, Yusuf. Tapi sebenarnya Nabi Yakub adalah orang yang adil. Malamnya terlihat Bila berbicara pada Lia bahwa dirinya merasa cemburu jika Nabi Yakub lebih memuliakan Rahil dan Yusuf. Lia pun menjawab dengan keikhlasan hatinya bahwa wajar saja karena Rahil telah melahirkan anak pertamanya dari Nabi Yakub, karena kita juga dulu diperlakukan sama seperti itu. Namun Bila yang hatinya telah dikuasai oleh setan tidak menerima jawaban dari Lia dan malah mengompori anaknya. Keesokan harinya saat mereka hampir sampai di Kan'an, Rahil yang sedang hamil anak kedua tiba-tiba mengalami kontraksi. Sontak saja Nabi Yakub pun langsung menyuruh anak-anaknya untuk segera membangun tenda agar bisa menjadi ruang untuk persalinan istrinya itu. Kemudian Nabi Yakub kembali meminta pertolongan kepada Allah untuk kelancaran persalinan istrinya itu. Namun Allah berkehendak lain. Rahil harus menghembuskan napas terakhirnya dan kembali ke sisinya sedangkan bayinya selamat. Kejadian itu membuat Nabi Yakub dan Yusuf menangis, begitu juga Lia yang menggendong bayinya. Tapi tidak dengan Bila, karena dirinya merasa senang karena kini Rahil telah tiada. Rahil pun langsung disemayamkan dan didoakan oleh Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub menamai anak keduanya dari Rahil, yaitu Benyamin, yang artinya tangan kanan, di mana nantinya anak itu akan menjadi tangan kanan dari Nabi Yakub. Di tengah perjalanan, Yusuf yang kini tidak memiliki ibu kandung diperebutkan oleh bibi-bibinya hak asuhnya. Namun Nabi Yakub mengatakan bahwa Yusuf tidak boleh jauh dari dirinya. Hal itu membuat Julpa dan Bila cemburu karena anak Rahil diperebutkan oleh bibinya bahkan oleh Nabi Yakub. Tak lama kemudian mereka pun sampai di Kan'an dan mereka pun disambut oleh seluruh penduduk Kan'an. Lalu Nabi Yakub langsung ke makam ayahnya, yaitu Nabi Ishak, untuk berdoa bersama. Di sana Nabi Yakub diberi jubah kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim yang dulu dipakai ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jubah itu diwariskan kepada Nabi Yakub, yang nantinya akan diwariskan ke para nabi setelahnya. Semua warga Kan'an sangat mempercayai bahkan sudah memeluk agama yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Terlihat Yahuda, yaitu anak tertua dari Nabi Yakub, membayangkan jika kelak dirinya lah yang akan meneruskan risalah kenabian Nabi Yakub. Kemudian dia bertanya pada adiknya yang bernama Sam'un tentang siapa yang akan mewarisi jubah itu. Mereka pun masih terus saja berpikir kalau penerus Nabi Yakub itu adalah manusia terkuat, bukan manusia terbaik. Keseharian Yusuf kecil layaknya anak-anak pada umumnya. Dia selalu ceria dan gemar bermain. Di sisi lain, Bilah yang selalu melontarkan sindiran pada Yusuf bahwa seorang anak yatim selalu beruntung. Ucapan Bila itu langsung dibalas oleh adiknya Nabi Yakub, yaitu Paikoh, yang sekarang merawat Yusuf. Beliau berkata, "Kenapa kau tidak mati saja agar anakmu menjadi anak yatim?" Bila pun langsung merasa menyesal dan ketakutan setelah mendengar perkataan Paikoh. Kemudian Nabi Yakub memperingati Paikoh agar tidak memberikan perhatian yang berlebihan kepada Yusuf, karena hal itu akan membuat iri saudara-saudara Yusuf yang lainnya. Lalu Paikoh berkata bahwa yang menyulut rasa iri pada anak-anakmu adalah Bilah dan Julpa. Dan benar saja, anak-anak yang lain merasa iri kepada Yusuf karena Yusuf selalu diberi pakaian bagus oleh Paikoh, sedangkan mereka tidak sama sekali. Di sisi lain terlihat Yahuda dan Lapi yang merupakan anak tertua Nabi Yakub mulai curiga bahwa belakangan ini Nabi Yakub tidak pernah ikut lagi mengembala kambing karena menjaga Yusuf. Tapi di sana Lapi berpikir lain dari Yahuda, bahwasannya seorang nabi itu harus berada di tengah umatnya. Di malam harinya ketika Nabi Yakub akan berdakwah, Paikoh memakaikan sabuk peninggalan Nabi Ishak pada Yusuf. Ketika Bilah melihat sabuk Nabi Ishak dipakai oleh Yusuf, dia pun lantas menghasut Yahuda bahwa sesungguhnya sabuk yang dipakai Yusuf seharusnya diberikan pada Nabi setelah Nabi Yakub. Di tengah dakwah itu, Nabi Yakub melontarkan pertanyaan kepada jemaahnya bagaimana caranya membuang kedengkian.
Pertanyaan Nabi Yakub itu langsung dijawab oleh Yusuf kecil, dan orang-orang di sana langsung terpana akan jawaban Yusuf yang tepat. Keesokan harinya anak-anak yang lain melihat Nabi Yakub sedang memangku Yusuf. Hal itu membuat mereka merasa iri padanya, namun tidak dengan Lapi. Lalu Lapi mengatakan, kalau dulu ketika mereka kecil Nabi Yakub pun sama memperlakukan mereka seperti itu. Yahuda langsung menanyakan pada Nabi Yakub, kenapa ayah lebih menyayangi Yusuf ketimbang kami? Nabi Yakub pun langsung menjawab bahwa mereka pun dulu sama diperlakukan seperti Yusuf ketika mereka masih kecil. Nabi Yakub pun selalu berperilaku adil pada anak-anak yang lainnya. Namun karena Yusuflah sekarang yang masih kecil, jadi mereka salah pandangan terhadapnya. Singkat cerita, ketika Yusuf sedang bermain petak umpet bersama anak-anak yang lain, Yusuf tiba-tiba menghilang, dan hal itu membuat Paikoh khawatir, dan semua orang pun bergegas untuk mencari Yusuf. Dan ternyata Yusuf ketiduran ketika bersembunyi di sebuah guci. Hal itu pun membuat Lia, kakak dari ibunya Yusuf, mengambil Yusuf dari Paikoh sebagai pengasuhnya, karena Lia berpikir kalau Paikoh telah lalai dalam menjaga Yusuf. Tapi di sana Paikoh yang telah menganggap Yusuf sebagai anaknya meminta pada Nabi Yakub untuk memberikannya kesempatan sekali lagi. Dan Nabi Yakub pun akhirnya mengizinkan Yusuf untuk tinggal bersama Paikoh untuk beberapa hari saja. Hasrat Paikoh yang ingin merawat Yusuf secara penuh memiliki ide dan mengajak Yusuf yang masih polos untuk bekerja sama. Di mana Paikoh memakaikan sabuk peninggalan Nabi Ishak pada Yusuf dan mengatakan pada semua orang bahwasannya sabuk peninggalan Nabi Ishak telah dicuri seseorang. Lalu Paikoh menanyakan pada Nabi Yakub, mungkinkah Yusuf yang mencurinya karena dia sangat menyukai sabuk tersebut? Nabi Yakub langsung menyangkal kalau Yusuf telah mencuri sabuk itu. Saat Yusuf diperiksa, semua orang melihat ternyata sabuk itu terikat di badan Yusuf. Tujuan Paikoh melakukan hal itu untuk menunjukkan ke warga Kan'an bahwa Yusuf telah mencuri sabuk Nabi Ishak. Di Kan'an sendiri memiliki tradisi, barang siapa mencuri dan tertangkap, maka orang itu harus menjadi pelayan si pemilik barang selama 4 tahun. Dan mereka sebagai keluarga Nabi harus mentaati peraturan yang ada di sana, hingga akhirnya Yusuf pun kembali tinggal bersama Paikoh selama 4 tahun. Namun sebenarnya Nabi Yakub sudah mengetahui maksud Paikoh agar permasalahan hak asuh Yusuf selesai.